ngerjain yang kayak gitu kan ya. Ada request tertentu Ya, aku belum pernah merasakan, cuman aku pernah ngencingin. Aduh, mereka di mana sih kok lama banget? Katanya janjian sampai jam segini. Aduh, suka janji karet deh jamnya. Mamski. Hai Mamski, kamu ini ya ampun. Hey, ini siapa semua? Kalian dari mana? Kalian dari mana? Kopi dong. Ya ampun. Ya, kok kalian hanya minum kopi sendiri? Gua nggak dibawain sih. Nggak mau bekas. Iya Papski, kita tadi dari Kopi Fora nongkrong. Nah itu tempatnya anak muda sekarang, ya, dimana kalian bisa nongkrong di sana dengan fasilitasnya bagus banget. Selain minumannya enak-enak dan murah juga, terus di sana juga ada event di Kopi Fora, yang dimana semuanya tuh UMKM semua Papi. Jadi kita di sana tuh ngeliat aja apa aja sih yang ada di sana gitu. Terus ini siapa? Oh iya, lupa Papi ya. Tadi kan kita ketemu mereka nih, sekalian aja aku ajak jadi bintang tamu dia Elvi. Oke. Terus Aku Nova. Hai Kak Nova, ini cantik-cantik loh semuanya teman-teman disco. Masa sih? Iya. Udah beres kan? Enggak dong. Nah sekarang kita harus nyapa teman-teman disco yang ada di sini tadi ya. Hai teman-teman disco, jumpa lagi bersama saya Mamski Sherly Dan saya Papski Zain di acara Disco Podcast, diskusi secangkir kopi. Ya, pencarian kakak apa sih? Kalau keseharian sih sejauh ini selama masa pandemi masih aktif untuk menghandle beberapa usahanya seperti spa dengan salon. Oke loh Momsi mereka dan usaha. Terus kakak? Terus ya seperti biasa sih kayak menjalankan aktivitas seperti biasa setiap harinya, kayak ya bertemu dengan teman-teman yang lain, kadang juga aktif di sosial media, menginspirasi, kemudian menyampaikan aspirasi lewat sosial media juga. Terus Kak Nova gimana? Dari tadi diam-diam aja. Aku selama ini lagi masih nganggur sih. Tapi saya dengar katanya dia bener gak sih? Momski, aku yang kayak gimana loh Momski? Aku tadi aku mau meluruskan bisik-bisik tetangganya Papi. Jadi aku mau kasih tahu nih, di Bali itu kan Ladyboy rentan kan pekerjaan prostitusi. Nah, kira-kira kakak gimana nih? Kadang-kadang sih. Oh kadang-kadang. Ya namanya untuk survive ya gimana lah. Teman disco, itu satu hal yang harus kalian tahu bahwa sebenarnya mereka juga punya pekerjaan yang harus kita hormati karena sebenarnya itu adalah pilihan mereka. Tapi kita tidak pernah mau tahu ya pilihan itu kayak gimana karena tuntutan hidup dan segala sesuatunya ya. Terus Kak Elvi sudah punya pacar nggak sih? Selama 3 tahun ini masih single, kemudian ya single but still happy, that's it. Masih fokus dengan usaha, masih fokus dengan kegiatan-kegiatan sosial, ketemu dengan teman-teman seperti itu. Kalau gitu Kak Elvi ajak Momski dong, soalnya dia sosialnya kurang sih Momski. Kalian kalau di Bali tuh tempat hangoutnya di mana sih kalau boleh tahu? Terus kalau misalkan night life-nya di mana buat kalian? Biasanya kan kalau misalkan kayak kita di tempat normal pun bisa ya. Gitu. Coba kalau di tempat kalian nih kan agak sedikit beda ya. Itu di mana? Ya sebenarnya sih kita ada tempatnya khusus yang kaum kita. Tapi itu sebenarnya sih kadang-kadang sih kalau aku sih kurang suka club sih. Kalau saya orangnya suka club. Kelihatan suka. Terus keluar malam, terus yang namanya sosialisasi sosialisasi itu harus cicat dengan teman. Terus tapi kalau dia waktu siang hari biasanya itu tetap aktivitas seperti biasa itu ngandel usahanya. Hebat Leo Mamski ya, walaupun mereka kayak begini kan, tapi mereka punya usaha dan mereka punya tekad untuk bisa lebih survive lagi. Nah, sekarang aku pingin nanya, maaf nih ya Kak ya, lebih mendetail ya Mamski ya. Boleh, kita mau lebih nanya lebih personal. Jadi kayak gini Kak, sejak kapan sih kakak bisa tahu bahwa kakak itu adalah seorang ladyboy atau waria?
Kalau saya pribadi, saya tahunya semenjak dari kecil. Masa? Ya dari kecil, dari SD mungkin bisa dibilang sih saya itu sebenarnya udah kayak udah jadi diri sendiri kali ya. Mungkin sudah kecil karena berteman dengan lingkungan dengan teman-teman perempuan, suka bermain dengan perempuan, kemudian suka memainkan hal-hal yang kayak permainan perempuan, spesifikasi wanita ya. Jadi udah tahu bukan kadang-kadang kan ada sebagian orang itu yang dia transformer karena sesuatu hal. Itu saya setuju nggak dari dalam. Terus kalau Kanova gimana? Sama sih seperti itu sih. Dari kecil ya memang seperti itu. Udah dari bentuk tubuh udah memang seperti kayak cewek. Ini kan dibilangnya dari kecil ya Pak. Iya. Pasti kan itu semuanya dari keluarga ya. Ada pro dan kontra lah Ya, ya. pro dan kontra. Kalau dari keluarga dan sisi budayanya Kak Evi sendiri kalau nggak salah dari Medan. Kalau dari sisi keluarga itu sebenarnya kalau khususnya orang tua ya, seorang ibu siapa sih yang anaknya pengen anaknya melenceng gitu ya, dari sesuai dengan harapan hidupnya dia. Dulu itu waktu masih SMP aja saya disekolahkan jujur ini pesantren 3 tahun karena seorang ibu itu benar-benar anaknya pengen menjalani hidup yang normal seperti itu. Cuman itu kan bertentangan dengan jiwanya kita. Perasaan kita yang ada yang kita merasa kayak terkekang dalam suatu hal yang itu bukan kita, gitu loh. Itu bukan kita. Jadi kayaknya selalu berlawanan gitu loh, selalu berlawanan gitu. Jadi kalau untuk orang tua, kakak, abang itu pasti nggak ada yang support. Cuman setiap individu pasti punya jalan hidup masing-masing dong. Dan bisa dirasakan. Nah, teman-teman Disko lihat, memang sebenarnya hidup itu ya Momski ya adalah pilihan. Tapi apakah kamu bisa bertanggung jawab dengan pilihan kamu? Nah sekarang kalau dengar-dengar nih, kalian ingin tahu aja sih Moms, kalian pernah nggak sih berebutan satu cowok? Sejauh ini yang lebih lonte siapa? Kelihatan sih ya dari gayanya aja udah ketahuan Moms. Kamu kan pernah ngerjain yang kayak gitu kan ya. Ada request tertentu nggak sih? Terus apa namanya? Ada yang aneh-aneh Fantasi gitu ya. seks gitu lah ya. Pernah. Pasti jujur Lah ya. pernah. Terus customernya aneh-aneh nggak sih? Ada. Yang paling buruknya apa Moms? Kita ingin tahu. Kita ingin tahu apa yang buruknya. Kalau buruk untuk saya atau untuk customernya? Pengalaman yang customer lakukan yang paling maaf kayak kucingin, kayak kalau rakit, kalau seperti itu ya aku belum pernah merasakan, cuman aku pernah ngencingin. Maaf ya. Oke loh, Namanya juga fantasi seks, orang itu kan beda-beda. Itu dah. Terus kalau Elvi, kalau saya sih fantasi ketemu dengan seseorang itu fantasi seksnya itu suka mukul gitu loh. Suka ngomel sampai waktu itu saya sampai nangis, sampai trauma selama 2 minggu dan nggak mau melakukan seks lagi selama. Karena mungkin kalau cuma kayak pukulan patah itu oke ya. Tapi ini sampai ke wajah, ke muka semua sampai benar-benar traumatik. Karena dia waktu itu Mungkin apa ngejar maling ya? iya. Nah, terus ini yang paling seru teman-teman Disko ya. Kita ingin tahu, Momski, nih aku ingin tahu nih. Dari tadi kan kita tahu kalau mereka berteman, tapi saya ingin tahu sejak kapan kalian jadi sahabatan atau jadi soulmate? Pertemuan kita pertama kali itu tahun 2014 di tempat di jalan yang kita tahu lah, jalur Gaza. Buat teman-teman Disko yang nggak tahu jalur Gaza itu di Bali tepatnya terkenal kali ini di Dianapura ya. Nah terus siapa duluan yang menyapa nih? Atau kalian saling gontok-gontokan karena yang kayak gimana berpikir paling cantik di antara kalian? Siapa yang Kita udah soulmate dari dulu dan kita saling menghargai. Terus berteman kita sampai berapa tahun awet tetap ya, masih tetap kita saling menghormati. Yang kalau soal menyapa kayaknya soalnya dari kita kenalnya dari teman sih sebenarnya. teman juga dikenalin, kemudian kita ketemu, terus kita kayak saling menghargai, tidak memandang fisik, tidak memandang status sosial, dan tidak memandang dari segi agama juga. Jadi pertemanan itu masih awet sampai sekarang. Oke, ngomong mengenai dari segi sosial ya, seperti yang teman-teman tahu ya, kalau waria itu maaf ngomong di Indonesia ya, waria itu rentan banget dengan diskriminasi di Indonesia. Ya. Nah, itu kan karena dibilangnya sesuatu yang aib ya, dari keluarga maupun dari
daerahnya tersendiri. Terus tanggapannya kalian gimana tuh? Terus kalian pernah nggak sih kira-kira didiskriminasi gitu loh. Saya dulu. Ya. Jujur pasti pernah dong. Pasti pernah apa? Khususnya kita tinggal di Indonesia yang masih belum terbuka untuk LGBT khususnya. Jadi khususnya waria gitu ya. Kalau ketemu dengan orang-orang yang kaum normal, contohnya cowok gitu. Biasanya cowok itu selalu bilang suka ngatain banci gitu ya, waria segala macam. Tapi kita kembali kepada pemikiran kita masing-masing. Kita berpikir positif. Tidak ada salahnya saya sebagai waria. Toh saya juga tidak melakukan hal-hal yang tidak baik pada lingkungan. Justru saya melakukan hal yang baik pada lingkungan. Tunjukin kepada masyarakat bahwasanya kita itu mampu melakukan hal yang lebih baik daripada mereka yang suka mengintimidasi. Nah itu makanya kita juga harus tahu bahwa sebenarnya sekarang ini adalah pembuktian. Tidak mesti bilang karena kalian sudah dibilang waria terus kalian kayak gimana. Justru kalian harus membuktikan ya. Karena saya kebanyakan meski teman-teman saya yang saya lihat itu semuanya mereka berprestasi dan semua mereka punya kerjaan yang bagus gitu loh. Bentuk apapun bentuknya itu adalah pilihan bagi seseorang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat yang sesuatu yang aneh itu kita tidak boleh judge book by its cover gitu. Dan semua orang tuh berhak mempunyai dan menjalani hidupnya masing-masing nih teman-teman disco. Nah di sini aku mau membuka teman-teman disco yang ada di rumah untuk tidak mendiskriminasi atau menjudge sesuatu yang kalian tidak kenal pada diri seseorang gitu. Nah, aku penasaran nih ya, pengalaman buruk kalian selama di Bali apa sih gitu? Yang pernah kalian ini paling tidak gini, kalau misalkan contoh kakak nggak bentuknya seperti ini dulu, mungkin masih jadi yang kaleng istilahnya kan. Dan buat teman-teman disco yang nggak tahu di rumah, kaleng itu adalah yang berbentuk masih cowok gitu. Terus ada nggak di antara kita berbicara kaum kalian aja ya, itu ada yang jelas-jelasan atau ada yang gimana coba? Kalau untuk jealous sih enggak sih, tapi mungkin tergantung individu masing-masing ya. Setiap orang itu punya sifat masing-masing. Kalau saya sih lebih menghargai siapapun individunya gitu. Jadi kalau untuk pengalaman paling buruk itu sebenarnya ya seperti tadi kita omongin itu masalah intimidasi. Ya masalah mengintimidasi kaum tertentu. Sebenarnya itu nggak penting. Kalau bisa jangan terjadi lagi. Jangan terjadi lagi saling mengintimidasi antara salah satu kaum gitu. Jadi kalau bisa saling menghargai, saling menghormati, karena sebaik-baik manusia pasti punya kesalahan dan seburuknya manusia pasti juga punya kebaikan. Kalau Kak Elvi kan ini mempunyai sepertinya ya, mempunyai tujuan hidup seperti sekarang kan Kak Elvi udah punya bisnis dan mempunyai juga experience yang nggak sama dengan Kanova ya. Dan seperti yang kita dengar tadi, kalau Kanova itu pernah masuk, kita bisa bilang kelab hitam lah banyak dengan melakukan prostitusi gitu. Terus Kak, gimana sih judgement sosial sama kakak gitu loh? Lu udah banci, terus lu prostitusi pula gitu kan? Istilahnya benturan sosialnya tuh lebih besar daripada KLV. Ini gimana Kak? Sebenarnya sih kalau sampai saat ini sih belum pernah sih saya mendapatkan judgement seperti itu sih. Cuman siapa sih yang nggak mau pekerjaan yang lebih layak gitu ya? Betul, itu dia. Tapi karena di negara kita lah ya, khususnya ya sampai saat ini kan belum terlalu banyak yang menerima ya gender seperti kita untuk kerja di perusahaan apa ya. Itu Kak, aku mau tanya ini pernah nggak sih masa-masa tertentu gitu ya waktu kakak di dalam kamar sendiri gitu ya ingat tentang omongan orang, karena kan mulut lebih tajam ya daripada pisau istilahnya, itu sampai yang gimana gitu, kok gue diginiin banget ya gitu, pernah nggak sih kayak gitu? Itu pengalaman yang paling dalam banget ya kakak ingat sampai sekarang yang bikin kakak terpacu untuk bisa maju itu apa sih? Kalau bisa sharing ke kita nih, mungkin ada teman-teman disco juga di luar yang happen to be a lady boy, jadi but they all still try gitu. Aku sih nggak tahu sih, mungkin banyak sih ya, cuma kan sampai sekarang ini aku belum pernah ngerasain seperti yang benar-benar yang bad banget gitu. Bad experience banget ya. Apalagi seperti aku yang hidup di Bali lah ya. Jadi Bali masih kayak open minded ya. Minded untuk kaum kita. Kakak sebelum di Bali di mana? Jakarta lebih keras. Waktu itu aku masih kaleng-kaleng lah ya. Tapi nggak seperti kejar sama Satpol PP ya. Enggak. Nah, masih kerja di terus aku ingin nanya nih buat Kak Nova, ada
ya maksudnya terus karena pandangan orang di luar sana yang kayak gimana, kita pingin banget tahu kan dari Kak Nova dan juga Kak Elvi. Tapi pertama kita mau dengar dari Kak Nova ya teman-teman Disko. Pernah Titik paling saat paling rendah di mana saat Kak Nova selalu berpikir bahwa kenapa gue kayak gini, orang semuanya gini, sedangkan aku juga pengen hidup yang bahagia, yang lebih layak, yang lebih orang tidak yang menjudge gue atau merendahkan gue yang kayak gimana. Apa yang dimana saat itu yang titik terendah kakak? Titik terendahnya sih apa ya, karena kayak susah untuk cari pekerjaan lah ya kali ya. Di situ pasti ada sedihnya ya, yang selalu berpikir kayak gitu ya. Terus kalau Kak Elvi? Kalau saya sih titik terendah itu sebetulnya kita merasa kayak ruang gerak kita dibatasi. Itu karena faktor lingkungan, faktor agama juga, karena mayoritas kita Indonesia Muslim, dan memang sih setiap agama itu pasti melarang yang namanya hal-hal seperti ini, gitu kan. Cuma itu kembali kepada pribadi masing-masing. Selagi kita bahagia dengan apa yang kita lakukan dan kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, kita jalankan. Nah, intinya setiap amal kebaikan itu, ya apa yang kita lakukan itu kan urusan kita sama Tuhan. Ya, gitu. Jadi ya seperti itu. Ya, terus Momski, apa yang Momski mau nanya ke mereka? Kalau aku sih mau nanyanya gini, kalau kalian sama pacar kalian bottom kan ya? Apa top? No. Oh my god. Teman-teman Disko, hati-hati loh, ternyata mereka bukan bottom. Beda. Oh beda. Oke. Saya first style sih. Oke. Nah buat teman-teman Disko di rumah yang nggak ngerti bottom atau top, itu bottom adalah untuk si perempuannya dan top adalah untuk si lelakinya. Gitu. Ternyata Kak Nova I'm top lady lah ya. Iya, top lady itu jangan merek rambut ya. Terus nggak apa-apa kalau masuk di built-in nggak apa-apa. Terus Momski, aku pengen nanya deh sama Kak Nova, gaya apa sih yang paling dia sukai kalau lagi? Aku suka sih gaya ayam panggang sih. Ayam panggang. Teman Disko ayam panggang. Coba kita lagi berpikir ayam panggang. Oh, I see. Pasti yang gini kan? Iya. Oh, gitu ya. Soalnya itu lebih enak, itu lebih kayak mendapatkan semuanya kayak dari depan gitu, dari pokoknya sebagai aku itu dan namanya. Kalau Kak Nova, Kak Elvi, sorry, apa salah nama? Kalau saya sama karena pure bottom, jadi lebih suka posisi di bawah. Lebih suka dicekek, dihajar seperti itu. Dicekek, dihajar. Tapi kalau gue ngelihat dari tadi ya Momski, lihat nggak sih kalau kayaknya Nova itu jealous. Dari tatapan wajahnya kan lihat nggak sih? Ngerasa nggak kayak Elvi? Boleh tanya langsung aja, ada sesuatu apa yang bikin dia? Iya nih, soalnya aku lihat dari tadi kalau setiap Kak Elvi ngomong, dia pasti udah yang deteknya jujur keluar lagi di sini. Enggak sih, aku nggak ada yang jelas-jelas. Aku cuma melihat aja secara dia ngomong. Memang cantik sih dia. Tapi ada tapinya nih, kelihatan dia pasti ada mau ngomong sesuatu. Terlalu banyak komplain sebagai sahabat, dia terlalu banyak komplain sih. Tapi gitu. Jadi mereka tuh saling mengisi loh Pak. Ya, Ini itulah kan kalau soulmate kan kayak ya, gitu ya. saling Mas, ya. mengisi. Jadi Kak, aku mau tanya sekarang kesibukannya Kak Elvi apa nih sama Kak Nova? Kan Kak Elvi kalau dengar kalau nggak salah ada bisnisnya ya? Iya. Oke, bisnisnya Kak apa aja tuh? Sejauh ini masih ada spa sama beauty salon. Itu ada 2 tempat. Kemudian ada 1 restoran kecil juga. Ya, jadi mungkin kegiatan sehari-harinya ya cuman selama masa pandemi, tapi tidak terlalu sibuk ya, tidak terlalu sibuk seperti sebelum pandemi gitu loh. Karena kan semasa PPKM banyak aturan-aturan pemerintah yang harus kita taati ya. Harus kita taati. Jadi jam buka juga dibatasi. Tapi untuk customer sejauh ini kita masih punya customer ya beberapa, tapi khususnya tamu-tamu lokal seperti itu. Tapi sebelum masa pandemi kan dulu turis-turis internasional masih banyak. Itu sebenarnya di salon sama spa itu 99% itu customernya kita adalah international turis, kayak bule, Eropa, Australia, Chinese gitu kan. Cuman kalau selama masa pandemi itu hanya lokal dan itu tidak
tamunya itu nggak sampai kayak 50%. Ya itulah dampak daripada pandemi. Oke, terus kalau Kak Nova Kalau aku sih masih ada tuh Mas. Iya ada dan BO ya. Bukan BO maaf ya. Tadi kan Aku cuma menservis kamu lelaki aja. Oke, dan untuk teman-teman disco di rumah yang nggak ngerti BO itu adalah banci oplosan. Jangan diperjelas lagi Momski. Tapi udah lihat kan. Tadi sebenarnya LP udah agak sedikit sindir-sindiran sih. Kalau aku sih mikirnya mereka pasti ada sesuatu. Gak usah seuzon Papski, mereka tuh baik-baik aja. Kok Momski? Pasti kan? boleh jujur. Boleh. Boleh jujur, kita kan sudah berteman lama, sudah kenal lama. Ya intinya siapapun itu ya, apalagi soulmate, kita pengen kita itu setara gitu loh. Kalau saya bisa maju dengan punya bisnis, saya pengen dia juga punya bisnis. Saya selalu mengedukasi, saya selalu menginspirasi, saya selalu mengarahkan, betul nggak sih Mbak? Iya. Tolong dong, ya yuk kita mulai start bisnis kecil-kecilan supaya nanti kita menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya kita bisa melakukan hal-hal positif. Betul. Jadi nggak selamanya kita diintimidasi ya nggak selamanya bakal dilecehkan oleh kaum yang merasa mereka paling hebat. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman disco, jadi kita tidak bisa menjudge seseorang nih Kak. Berbagilah sama teman-teman disco di rumah, bisnis kakak itu apa aja, silakan promosikan bisnis Lokasinya di mana? Lokasinya di mana biar teman-teman disco yang kesini kalau nggak salah kan lagi ada promo ya. Baik buat teman-teman disco, buat kalian yang lagi ada di Bali atau yang lagi libur di Bali, nanti next time boleh kalian mampir ke LV Spa Bali atau ke Anggun Spa Bali. Mumpung masih ada diskon, promo diskon 50% untuk treatment spa dengan beauty salon. Kalau ada di jalan Kampung Hagung ya. Jadi buat teman-teman di rumah, khususnya buat kalian yang ada di daerah Bali, kalau kalian like, subscribe dan juga mau komen yang bagus, kita akan kasih giveaway 10 orang ya guys. 10 orang untuk datang ke salonnya KLV dapat diskon 50%. Nah teman-teman disco yang ada di rumah, nah ini kan kita setelah mengenal KLV dan juga Kanova. Jadi buat kalian yang di luar sana mau tahu tentang kehidupannya Kanova dan KLV, langsung aja di follow Instagramnya LV_Bali_Lim. Ya. Nova Barker. Bukan lagi kan? Pesan-pesannya dong Iya, buat teman-teman di rumah yang mungkin untuk motivasi. Jadi khususnya buat teman-teman podcast, Disco Podcast, pesan dari saya secara pribadi, saya minta kepada kita semua untuk saling menghormatin, siapapun itu manusianya, apakah dia kaum LGBT, apakah dia itu kaum normal. Jadi jangan lagi ada intimidasi terhadap kaum LGBT, karena di dunia ini kita tidak ada yang terlahir sempurna. Terus kalau Kanova? Kalau aku sih khusus untuk kaum trans seperti aku ini aja ya, keep strong aja sih, jangan terlalu Stay strong. maksudnya lemah gitu, walaupun diintimidasi kita ya it's okay lah gitu ibaratnya. Semangat Yang paling utama semangat ya. dan tunjukkan dengan Kalau kalian prestasi, iya. Nah teman-teman disco, aku mau berbagi hadiah nih sama bintang tamu aku. Bentar ya, Kak titip. Nah, apa tuh Moms? Ini adalah produk dari salah satu sponsor kita, yaitu GoGive Bali. Di mana GoGive Bali adalah one stop shop service online di Indonesia yang kalian bisa delivery di mana-mana, dan konsepnya itu unik banget. Nah ini buat KLV, dan juga ini untuk Kanova. Dan teman-teman disco jangan lupa, ini tas aku juga dari GoGive Bali loh. Ya itu lucu loh Moms. Iya ini lucu banget, mereka tuh handmade semua Papski. Jadi tuh mereka salah satu platform ya yang di sana itu ada semua artisan atau ada, dan juga mereka menolong para disadvantage ibu-ibu yang ada di Made by Ibu, itu mereka bikin poster, bikin segala macam. Ini semuanya made in Indonesia. Terus gak cuma itu nih, aku juga mau ngasih kado lagi buat kakak-kakaknya. Ini adalah cookies dari Gigit. You can buy it anywhere. Nah ini keren banget nih. Dan teman-teman disco, kita juga ada
ada nih Kopi Pora. Kopi Pora adalah tempat nongkrong anak muda yang dimana mereka semuanya suka berkreasi. Mereka di situ banyak anak muda yang berkumpul untuk menginspirasi gimana caranya mereka buka usaha atau ngobrolin tentang bisnis mereka. Jangan lupa ke Kopi Pora. Nah ini kan gimana deh Kak, menurut Kakak rumah kita tuh nyaman nggak sih di sini? Iya, gimana? Kak? Nyaman. Kalau saya nggak nyaman mungkin nyerah apa gimana. Ya, nyaman. Nyaman, oke. Nah, Pops, ini kita di mana sih, Pops, lokasinya? Oke, sekarang kita lagi ada di Villa Keren Bali, tepatnya di Jalan Petitenget, Gang Telaga Wajah nomor 1, atau lebih tepatnya lagi di depan Mirror Diskotik. Itu adalah 3 bedroom villa. Jadi kalian guys yang mau liburan di Bali, silahkan buka websitenya dia, www.villakerenbali.com ya. Nanti dapat diskon loh guys. Nah, jadi teman-teman, untuk semua yang sponsor kita ucapkan terima kasih banyak. Bagi teman-teman, kalau yang mau pesan dengan sponsor kita, nanti aku akan kasih di link description dan kalian bisa kepoin Instagramnya. Iya, dan kita mau ucapin terima kasih juga buat Kak Elsie dan Kak Nova sudah mau datang hari ini. Nah, untuk teman-teman Disco, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam acara ini, dan ini tidak bermaksud untuk memojokkan suatu pihak dan juga tidak memojokkan untuk yang lainnya. Buat teman-teman, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen videonya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nanti akan mendapatkan berita-berita atau kabar-kabar terbaru dari Disco Podcast ya teman-teman ya. Bye. See you. Thank you.